Oke, uh, sekarang kita lanjutkan materinya. Foto on cam lagi nggak, Pak? Iya, Troy. Untuk teman-teman mahasiswa semua untuk on cam ya. Buka dulu ya camnya. Kita ulang kembali. Semuanya tolong on cam. Tolong on cam. Sudah, Sudah Pak? di screen. Oke. Kewirausahaan di masa pandemi. Jadi di sini ada salah satu topik yang ingin saya sampaikan, dan ini pernah disampaikan pada seminar nasional atau workshop kewirausahaan di Universitas Negeri Medan. Dan ini baru tahun kemarin, tahun 2020. Adaptasi kewirausahaan baru di masa pandemi COVID-19. Nah, suara saya jelas atau enggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Saya ngomongnya agak teriak-teriak dikit ya, karena di sini hujan. Nah, jadi begini, kenapa ini saya angkat? Karena kewirausahaan itu salah satu, jadi ada salah satu kisah, bukan kisah sih, penelitian orang luar. Jadi ternyata salah satu dari 3 hal krisis ekonomi tahun 98 itu bisa bertahan karena adanya kemampuan daripada ekonomi mikro atau kecil. Nah, ekonomi mikro itu identik dengan aktivitas kewirausahaan. Nah, saya berharap kalian itu menjadi seorang entrepreneur yang mampu membuka lapangan pekerjaan nantinya setelah selesai sekolah ini. Jadi sekolah, masuk perguruan tinggi, kemudian buka lapangan pekerjaan, itu justru mampu menciptakan nilai lebih. Ya, kita lanjut, saya nggak lama-lama, sekilas saja materinya. Nah, ini yang fenomena ini yang ada pada saat ini. Fenomenanya apa? Ini kalau di penelitian ini bisa jadi apa namanya, rumah, karena kondisi saat sekarang ini. Kemudian orang, efeknya apa? Ya kalau orang takut keluar rumah pasti bekerja atau melakukan aktivitas ekonomi itu terbatas, malah ada yang berhenti. Nah, terakhir apa? Timbul khawatir dengan masalah keuangan. Nah, kemudian apalagi pertemuan antar orang menjadi terbatas ya, karena sekarang kan kalau kata Nokia itu connecting people, ya kalau di corona ini social distancing people jadinya. Nah, kemudian efeknya apa lagi? Banyak karyawan yang dirumahkan, sudah jelas. Dan yang pasti perilaku masyarakat berubah dari biasanya. Nah, fenomena ini sebenarnya adalah tantangan bisnis ke depan. Jadi kalau kalian ingin berwirausaha atau di kondisi saat ini atau bahkan kondisi setelah ini, pasti fenomena ini akan muncul menjadi hal yang harus dijawab. Apa sih bisnis yang memungkinkan pada saat orang takut keluar rumah? Kemudian bisnis yang bisa apa namanya, yang tidak melibatkan pertemuan misalnya. Kemudian bisnis yang mampu menjawab perilaku masyarakat yang berubah saat ini misalnya. Nah, ini hal yang harus dijawab. Nah, saya berharap pada saat kalian berinteraksi atau mengambil apa namanya, kalau di kuliah itu manajemen dan bisnis kan. Nah, mungkin di bisnisnya itu bisa mengelola kewirausahaan ini nantinya ke depan.
Jadi jangan takut-takut untuk mengambil ini. Karena di perguruan tinggi salah satu yang mungkin mulai digandrungi adalah kewirausahaan, tapi masih belum seperti manajemen keuangan atau manajemen pemasaran. Oke. Nah, salah satu hasil seminar itu menyampaikan bahwa yang terjadi saat ini, dampaknya terhadap kewirausahaan itu apa? Ya, pasar menjadi lesu. Jadi nggak ada gairah, jadi aktivitas ekonomi dia nggak jalan. Kemudian distribusi terhambat, otomatis omset menjadi turun. Dan kemudian bagaimana modal ya, perputaran modal tidak ada. Terakhir terganggu. Hampir kebanyakan daripada bisnis ini menggunakan kredit atau pinjaman, hal hasilnya apa? Ya kredit menjadi macet. Nah terakhir apa? Ya bahan baku juga ngendap, nggak kepake. Nah ini dampaknya saat ini. Nah, ini akan dipelajari nantinya secara khusus pada saat kalian mengambil keilmuan tentang ini. Cara menanganinya seperti apa sih? Nah, sebenarnya ini adalah peluang kalau ilmunya diambil hari ini. Oke, ya alhasilnya apa? Ya, hampir kebanyakan tentang bisnis, cuma aplikasi saja, ya rata-rata mereka pada bingung. Dan hasilnya apa? Menutup usaha. Kemudian apa? Ya otomatis mengurangi produksi dan karyawannya. Nah, kemudian yang bisa dilakukan oleh mereka apa? Ya bertahan agar usaha bisa tetap jalan dan karyawan bisa bekerja. Nah, kemudian konsekuensinya apa? Ya khawatir bagaimana diversifikasi produk itu bisa bertahan. Artinya apa? Mencari turunan atau variasi dari produk itu tidak mudah. Karena itu berkaitan dengan imajinasi orang. Apalagi mengganti usaha. Ya banyak yang orang gonta-ganti saat ini kemudian tidak juga mampu bertahan. Nah ini adalah tantangan ke depan. Saya rasa ini harus kalian jawab. Nah alhasil apa ya? Sekarang nggak sedikit orang pulang kampung, dia tutup usahanya kemudian bekerja di tempat lain. Nah ini kondisi sekarang. Oke. Ya, kemudian apa yang harus dilakukan untuk bertahan di masa ini? Nah, yang harus dilakukan adalah mengoptimalkan kemampuan yang ada. Ya mungkin kalau bagi ibu bapak kalian misalnya yang bekerja atau yang terkena dampak COVID, otomatis itu adalah menghabiskan sisa tabungan mereka. Nah, tetapi bagi pelaku usaha gimana? Ya mencoba untuk memutarnya. Ya mungkin dulu kalau gabah itu nggak laku, sekarang gabah itu gimana? Harus bisa dijual tinggi misalnya. Kayak gambar di sini, orang mengumpulkan gabah atau padi. Oke, saya lanjut saja, saya nggak lama-lama. Nah, harapannya apa? Sekarang bisnis itu dijalankan orang pakai tim. Makanya di perguruan tinggi ini, di salah satu konsentrasinya ada yang namanya konsentrasi kewirausahaan. Kalau usaha itu mampu dibikin secara kelompok atau usaha, nah kenapa? Begini, jadi saya punya pengalaman di beberapa kegiatannya di kegiatan mahasiswa, dan itu perlombaan, namanya kompetisi bisnis mahasiswa. Saya sangat senang sebenarnya teman-teman yang punya imajinasi, kemudian melihat peluang atau prospek bisnis, tetapi bagaimana cara mengembangkannya, bagaimana cara mendapatkan modalnya, mereka bikin proposal, mereka mencoba untuk bikin produk baru. Menurut saya itu hal yang menarik gitu loh, dinamis. Jadi ada teman Troy itu Fauzan dan beberapa orang temannya yang lain sering melakukan itu gitu. Dan Riani juga salah satu di sini ada, mungkin yang saya kenal saja ya, Riani juga punya usaha, Troy juga pernah saya dengar. Nah, jadi harapan saya untuk kalian apa? Ini perlu kalian pikirkan untuk menjadi seorang entrepreneur. Sudahilah,
untuk menjadi seorang pekerja. Sama kayak saya pekerja jasa. Jadi mulai saya ingin kalian tuh punya semangat jadi bos. Jadi kan enak gitu kalau mahasiswa kalau kemudian misalnya kayak guru-guru kalian misalnya kan di sekolahan itu bangga melihat kalian sukses, kemudian punya usaha mempekerjakan orang lain. Ya karena kadang-kadang saya memikirnya gini loh, Rasulullah itu kan kalau dia mau jadi pegawai, dia bisa aja di zaman itu jadi pegawai, tapi dia memilih jadi pedagang atau entrepreneur lah kalau sekarang kan. Nah jadi coba mungkin slide ini atau beberapa paparan kecil ini bisa membuat kalian bergairah lah, untuk mengambil keilmuan tentang kewirausahaan atau bisnis. Ada pertanyaan nggak terkait dengan kewirausahaan ini? Mungkin satu orang saja gitu loh, pemicu diskusi gitu. Sebelum kita lanjutkan yang berikutnya ke materi berikutnya. Ada nggak sih? Atau beri saya masukan nggak? Iya, izin masuk, Pak. Apa suara Aisyah terdengar dengan jelas, Pak? Ya, jelas. Gimana ya? Mungkin kenapa minimnya minat mahasiswa di konsentrasi kewirausahaan, Ais juga mendengar Pak dari teman-teman ya, kenapa mereka lebih dominan ke keuangan atau ke SDM apalagi, karena di tengah pandemi seperti ini gitu Pak, kita nih bingung gitu Pak. Kita bingung ingin mau mulai bisnis apa, lalu bagaimana pengembangannya gitu kan. Karena offline dengan online itu kan sangat berbeda Pak. Dan meskipun maraknya yang berbicara bahwa online mah gampang loh, bisa via TikTok, via Instagram gitu kan. Tapi kan dalam artian mereka yang sudah berhasil itu kan bisa membangun sebuah branding gitu kan, terkait akun atau offshop mereka gitu. Sedangkan bagi para pemula gitu, justru bukan yang susah untuk menjualnya, tapi bagaimana membangun branding, apalagi branding merek. Mungkin itu sih Pak dari tangkapan yang Ais lihat dari sekalian. Pertanyaan yang luar biasa. Memulai itu nggak gampang Pak. Membangun itu sesuatu hal yang sulit Pak. Ya kalau itu diksinya, itu persepsinya, saya setuju. Tapi kan pertanyaannya kembali adalah setiap mereka yang besar, mereka itu tumbuh dari awal dan mereka pernah lahir. Karena mereka tidak lahir. Yang ingin saya sampaikan apa? Momentum ini yang harus dimanfaatkan. Cara mengambil momentum ini tentu dengan pendidikan yang terlebih dahulu. Bahwa ada konsep ilmu atau pengetahuan yang harus dijemput terlebih dahulu, yang kemudian biarkan perjalanan yang memprosesnya menjadi sebuah konstruksi lah gitu. Kan karena dia kan adalah susunan bangunan nantinya. Jadi susunan bangunan pengetahuan, konstruksi pengalaman itu akan membentuk dengan sendirinya. Bapak gimana? Ya, saya kalau ditanya itu saya sudah kehilangan momentum itu. Makanya ilmunya saya berikan kepada kalian karena momentum kalian masih ada. Jadi mungkin ini berlaku bagi teman-teman yang punya kebimbangan ya. Milih ini atau ambil ini ya. Milih masuk ini atau masuk ini ya gitu loh. Mungkin itu menjadi dasar pertimbangannya gitu untuk memperkuat dari sisi kewirausahaannya. Begitu. Nah, oke, kita lanjut saja. Ya, kewirausahaan paling memungkinkan untuk menjemput seluruh ilmu yang ada dan itu sangat komprehensif. Kalau kita berbicara cash flow, ya kurangi pengeluaran yang tidak mendesak atau tidak penting misalnya di dalam slide saya. Ini kan berbicara persoalan manajemen keuangan. Nah, artinya apa? Seluruh konsentrasi keilmuan itu berpadu atau komprehensif di dalam kewirausahaan ini, di dalam bisnis dan kewirausahaan ini.
Nah, sebenarnya sangat dinamis. Jadi ini menambah itu kalian sebenarnya. Oh, persoalan SDM, kalian tahu bagaimana caranya membangun empati misalnya. Itu kan berkaitan dengan kehidupan sosial, berkaitan dengan manusia. Kita berbicara tentang SDM. SDM itu bukan hanya analisis kebutuhan bagaimana direkrut orang dari masuk sampai orang itu di PHK. Ya tidak itu. Itu administrasi SDM iya, tetapi yang paling penting adalah bagaimana sumber daya yaitu manusia itu sendiri bisa dimanfaatkan atau dioptimalkan pada setiap aspek kewirausahaan tersebut. Nah, termasuk dengan pengelolaannya. Oke, saya singkat saja ini. Kalian dapat. Ntar saya kasih slide-nya. Oke, ini cuma sharing saja dari saya ya. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Troy, silakan di stop, Troy.